ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Razana Khalfi dan Habian Al-Ghifari Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku wa an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Arif Maulana MIRKH, pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat disilahkan. Jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur rencana-rencana, agenda-agenda yang kita jadwalkan terlaksana. Manusia itu posisinya sangat lemah di hadapan Allah. Ketika kita merencanakan sesuatu, membuat jadwal, menyusun agenda, itu 100%. Kalau orang Malaysia nyebutnya 100%. Ya, 100% itu sangat bergantung pada Allah. Ada cuaca sedikit dirubah, bisa berantakan. Ada kegangguan listrik, bisa cancel. Sakit, terus tiba-tiba ada yang mendadak ini itu sebagainya, bisa tidak jadi berangkat sampai tidak terlaksana. Jadi kita ini sangat-sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah bergantung, maka kita senantiasa pasti merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah bergantung, butuh, itu tidak bisa tidak, pasti kita menyembah Allah. Sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bapak Ibu, ini kita kajian edisi 309. Kalau jamaah peka, teliti dan jeli, ini bedanya kalau petugas kajiannya itu laki sama perempuan. Kalau adik-adik kita yang cewek itu datang, tertib, duduk, udah tahu tugasnya masing-masing. Yang laki ini, kamu bagian apa? Cerita apa? Buka atur strategi, kayak main bola. Petugasnya 3, yang datang 5. Ini pemain cadangannya nih. Menunjukkan kekompakan. Kalau perempuan bisa duduk sudah tahu udah tugasnya tuh, santai. Ini coba saya pakai main bola, kumpul tuh.
Nah itu, tapi ini adik-adik kita ini Masya Allah, kita kasih kesempatan tampil, tes mental, walaupun yang dibaca itu kadang satu ayat, yang dibacakan sehari tilawah itu cuma satu kalimat, tapi itu melatih mental mereka tampil di depan umum, biar pemerataan. Jadi santriwati kelas 6 sekarang, ini angkatan ketiga, itu jumlahnya 17. Pertama 9, kedua 19, sekarang insya Allah 17. Itu kita bagi ke 6 kelompok. Di masing-masing kelompok ada 3 dan 4 orang. Baik. Bapak Ibu, ini kita sudah masuk bulan Shafar. Bulan Shafar itu oleh banyak bangsa, banyak kaum, banyak umat sering dimaknai sebagai waktu yang negatif, punya aura yang tidak baik. Dasarnya karena memang anggapan nenek moyang sudah seperti itu. Sehingga kalau sudah dianggap bulan sial, waktu yang penuh dengan kemelaratan dan kemudorotan, biasanya orang ogah atau tidak berani mengadakan acara-acara penting. Mengadakan pernikahan di bulan Shafar, buka usaha toko baru di bulan Shafar, bangun rumah di bulan Shafar, apalagi buka usaha dibuka bulan Shafar, pindah rumah bulan Shafar, itu biasanya ada ketakutan karena di masyarakat banyak sekali yang demikian, itu masih menganut paham dan keyakinan kepercayaan semacam ini. Padahal dalam Islam tidak ada waktu sial, waktu kurang baik, itu tidak ada. Sederhananya begini, Rasulullah itu langsung nyontohkan, memberikan teladan. Rasulullah menikahi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha di bulan Shafar. Dan itu adalah pernikahan tersukses sepanjang masa. Anak-anak yang lahir darinya soleh-solehah. Dia adalah ibunda para di antara dan pemimpin daripada istri-istri Rasulullah, sampai disebut ummahatul mukmin. Ya, ibunya orang-orang beriman. Bukan hanya Rasulullah menikah di bulan Shafar, putrinya Fatimah pun dinikahkan di bulan Shafar oleh kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nikah dengan Fatimah itu kurang lebih 4 bulanan setelah Rasulullah menikah dengan Aisyah. Jadi Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Jadi 4 bulan setelahnya itu kurang lebih Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali itu di bulan Shafar. Jadi Rasulullah menikah di bulan Syawal, itu menjadikan tradisi, biasanya orang bulan Syawal bulan nikah, dan bulan Shafar Rasulullah menikahkan putrinya. Rasulullah pengen mengajarkan tidak ada tuh waktu sial, tidak ada kekhawatiran dan begitu. Jadi ini gambaran secara umum betapa Rasulullah itu melampaui dan menabrak kebiasaan-kebiasaan yang memang ditakuti untuk dilaksanakan. Jadi orang dulu tuh begitu. Dan dikatakan Shafar menurut ahli bahasa juga bermakna kosong, karena sifrun. Sifr itu artinya kosong. Kalau zaman bola kam mubarak, berapa skornya tadi? Wahid sifr, 1-0. Kosong itu karena orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu itu sering mengosongkan rumahnya, utamanya yang laki-laki, untuk pergi berburu, untuk pergi berperang, dan itu waktunya lama. Tidak sehari, seminggu, bahkan berbulan-bulan untuk berperang, kadang pulang tinggal nama, sehingga rumahnya itu sering kosong. Atau berburu, atau berdagang, atau cari nafkah. Baru kemudian lahir keyakinan untuk jangan keluar karena dianggap hari sial, hari tidak baik, dan seterusnya. Maka oleh Rasulullah dibantah itu semua dengan langsung diadakan pernikahan diri beliau yang mulia dengan Ibunda Khadijah dan juga putri beliau yang mulia Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. 2 contoh pernikahan yang sukses. Jadi ustazah jangan ragu menikah di bulan Shafar. Kalau tidak siap 14/4, sekarang berapa sih? 14/48, berarti 14/49. Shafar tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau jodohnya datang bulan Shafar, nikah. Nah, jangan ditunda-tunda kalau memang jodohnya datang. Baik, ini pengetahuan singkat terkait melawan mitos dan kurang baik keyakinan tentang bulan Shafar. Jadi
lakukan saja. Yang mau buka toko, lakukan. Yang mau pindah rumah, lakukan. Yang mau buka usaha, lakukan. Mulai, silakan, jangan ditunda-tunda, jangan dihalang-halangi. Apalagi nakut-nakuti orang. Nah, jadi jangan ini ya, jangan sampai seperti itu. Ayat yang dibaca tadi oleh Reno, ini Reno ini orang Gondang. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Itu surat Al-Ankabut ayat kedua. Setelah alif lam mim itu Allah memberikan gambaran dengan sebuah pernyataan, apakah manusia itu dibiarkan cukup hanya dengan mengatakan ya Allah kami beriman, lalu dan sedangkan mereka tidak diuji. Itu artinya apa? Tidak gitu. Yang benar itu kita ketika mengatakan kita beriman kepada Allah, habis itu akan ada ujian-ujian yang panjang. Ini nggak cukup cuma bilang saya beriman padamu ya Allah, saya beriman pada Rasulullah, saya mengerjakan sholat dan seterusnya, saya mengimani rukun iman, mengamalkan rukun Islam. Lalu kita cukup dengan itu lalu masuk surga. Atau tidak diuji, tidak dites. Nah, ini salah paham berarti. Kalau kita lihat bahkan para nabi-nabi itu ujiannya banter-banter, serem-serem, ngeri-ngeri, dan berat-berat. Ujian para nabi itu berat sekali. Ujian Nabi Ayub, penyakit yang kalau zaman sekarang udah tidak ada yang mau nyapa. Nah, Nabi Isa itu ujiannya adalah kemiskinan. Nabi Isa itu nyaris tidak punya pakaian ganti. Bapak Ibu nanti pulang buka lemarinya, ya lihat ada berapa potong helai pakaian. Ada yang untuk acara kondangan, ada acara pengajian, ada acara untuk yang guru untuk ngajar, ada untuk sholat, ada untuk santai, ada untuk jalan-jalan. Yang masing-masing disebut itu kadang 5-6 pasang. Sandal, buka jegrek, wah gak karuan. Makanya perlu kita bersih-bersih rumah. Wajib kayaknya tersindir nih. Atau Ustaz nyindir saya nih. Ya, jadi itu baru baju, belum sandal, belum. Saya cerita gini karena gini ya. Saya kemarin sedih sekali. Sorban kesayangan saya hilang, nggak tahu kemana. Mataram jatuh, saya cari nggak ketemu. Tempat saya mampir saya datangin, saya tanyain satu-satu. Harganya mungkin bisa kita beli lagi insya Allah. Tetapi kenangannya itu. Foto wisuda anak-anak pakai itu. Foto acara-acara besar Madin pakai itu. Hilang. Mana? Ya berarti sama Allah disuruh. Rezekinya orang yang nemukan gitu saja. Tidak bisa kita cari-cari yang begitu. Mau umumin gimana? Yang menemukan itu kan malu kita. Nah, jadi intinya memang ada kalanya memang ada jatahnya segitu saja, berarti kita manfaatkan, kita gunakan ya berarti digilir. Baik untuk orang lain, untuk kita disuruh nyari yang lain. Makanya ada ungkapan begini, kalau kita ban kita bocor, itu ada rezeki tukang tambal di situ. Kalau kita sedang lapar, nggak ada yang masak, berarti ada rezeki dagang nasi di situ. Kalau kita sedang sakit, mungkin ada Allah titipkan rezeki dokter lewat kita sakit itu. Jadi kita selalu melihat tuh begitu, ini kenapa nih? Berarti ada rezekinya orang, ada rezekinya orang yang melalui keadaan kita, situasi kita, kondisi kita yang sedang begitu, akhirnya kita beli lagi, akhirnya kita cari, akhirnya kita butuh, sehingga yang lain tercukupi, akhirnya kita mengeluarkan uang. Nah itu rezeki itu gitu, perputarannya begitu. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana pola rezeki itu 100% itu hanya Allah yang tahu, sungguh penuh keajaiban dan rahasia. Jadi Masya Allah ya, kita ini kajian Tauhid ini meneguhkan keesaan Allah di hadapan kita. Jadi kalau kita yakin Allah itu ada dan esa, wah itu pasti kita akan sebisa mungkin semakin taat, semakin takut. Dan kita harus semakin yakin Allah itu maha hebat. Kenapa? Manusia yang kadang berlagak, sok sombong, ini keren ini, kita ini semuanya kita nih butuh makan. Untuk hidup saja. Ya, satu-satu kita pecah nih. Kita untuk sekedar bisa bertahan hidup butuh asbab makanan masuk sehingga kita bisa bertahan. Sehingga kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Kita butuh hidup. Yang kedua, kita butuh istirahat.
Di sini ada yang tidak istirahat 24 jam? Tidak yakin. Pasti semuanya. Yang bicara, yang dengar pasti sempat tidur. Entah malam atau ima juga siangnya. Tidur itu istirahat. Mata kita punya hak untuk dimeremin sebentar. Jadi kita butuh makan, kita butuh istirahat. Kemarin saya lihat videonya ada dokter yang cerita, mohon maaf harus ngomong ini. Ada pasiennya yang tidak bisa buang angin. Tersiksa luar biasa. Jadi untuk bisa buang angin itu Bapak Ibu, itu ada operasinya yang mahal. Mahal, tidak bisa buang angin itu ternyata mahal. Dan bisa buang angin itu ternyata nikmat. Tapi jangan terlalu dinikmati sehingga tidak menghargai, menghormati orang-orang sekeliling kita. Gara-gara ini nikmat nih, pas. Kan susah juga itu. Tapi kita tahu kondisi, tahu keadaan. Ya. Pas lagi keramaian, orang ketawa, keluarkan. Terus tidak terlalu kedengeran kan. Nanti pas lagi sepi, ada suara, yang suaranya cuma itu satu-satunya, itu ketahuan. Jadi bisa menepilah atau cari kondisi, timingnya harus pas itu. Jadi kalau kita bicara buang angin ini saja, nikmat untuk bisa buang angin itu ada. Ada yang tidak bisa, mohon maaf, ini dokter ceritanya, tidak bisa orang tuh BAB lewat jalur normal. Akhirnya dia lewat perutnya dilubangi ya gitu sehingga pakai selang dan sebagainya. Masya Allah, betapa ternyata nikmat yang sehari-hari kita bisa lakukan ini itu adalah anugerah yang tak ternilai, tak terbayar. Makanya kalau kita lihat gitu ya, harus sering lihat video-video gitu. Betapa kita akan bilang, alhamdulillah ya. Walaupun rumah saya begini, tapi saya sehat. Walaupun gaji saya cuma segini, tapi saya sehat. Walaupun ini, sehingga kita tidak terlalu banyak menuntut Allah atas keinginan kita yang belum terwujud. Karena memang keinginan kita kadang terlalu tinggi. Keinginan kita terlalu banyak, sehingga kita merasa fokusnya yang belum dapat saja yang dilihat. Padahal yang sedang dirasakan, yang kalau kita mau tulis itu harusnya jauh lebih nikmat, lebih banyak. Maka kalau kita tahu kita butuh makan, kita butuh istirahat, kita butuh bernapas, kita butuh oksigen dan semuanya itu, kita insya Allah akan semakin sayang sama Allah, takut sekaligus sama Allah, menghormati Allah lebih daripada menghormati yang lainnya. Maka kita tidak cukup hanya mengatakan ya Allah saya beriman lalu lantas tidak mau diuji. Salah. Ya. Orang sekolah ada ujiannya untuk naik kelas. Orang untuk bisa dapat SIM itu ada ujiannya. Walaupun kadang nembak. Orang apa lagi? Mau masuk kampus dites. Orang mau jadi koki kerja di hotel dites. Orang mau jadi apa? Semua itu dites ya. Ada interviewnya, ada wawancaranya. Nah, kehidupan itu gambaran kecilnya seperti itu. Kita mau masuk surga, kita mau bertemu Rasulullah, kita mau melihat Allah, yang mana semuanya itu nanti di surga, itu kita harus dites dulu di dunia ini. Ya, kemarin saya bilang di pengajian di beberapa tempat, saya bilang begini, kalau kita bingung membayangkan indahnya surga Bapak Ibu, bayangkan saja ada Rasulullah di sana. Itu pasti kita sudah senang. Nggak usah tuh bayangkan di sana akan ada durian yang rasanya lebih enak daripada musangking. Nggak usah bayangkan ada es yang lebih manis daripada es apa. Ada rumah, ada istana, ada bidadari. Nggak usah bayangkan dulu. Karena itu kita belum bisa ini kan. Bayangin aja. Ada kekasih Allah. Ada teladan kita. Ada Rasulullah di surga. Karena Rasulullah pasti di surga. Adanya Rasul di surga itu sudah cukup menjadikan kita tuh bahagia dan pengen melek sekali masuk surga. Itu sederhananya. Nah, baru bayangin, dapat istana, dapat ini, telaga dan seterusnya itu jannat tajri min tahtihal anhar itu tuh barulah. Tapi bayangin aja Rasulullah ada di situ udah senang kita dah. Wah, itu nampaknya sempurna sekali. Jadi cukup sudah membayangkan Rasulullah ada di surga, itu sudah menjadi kenikmatan yang luar biasa bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi kita harus meyakini kalau kita mengatakan kita beriman, harus siap diuji. Sebagaimana anak sekolah mau naik kelas, dia diuji. Harus siap kita menghadapi ujian, cobaan. Ya, kita ini tidak ada yang lepas
Ya, ada gambaran di internet tuh begini, orang disorting dari atas, cekrek di masjid, ada yang lagi doa, ada yang lagi sholat, ya, ada yang lagi doa, ada yang ngaji, ada yang sujud, ada yang ruku. Terus di atas kepala masing-masing orang yang banyak itu, ada yang bilang ini sedang punya masalah dengan istrinya, ini masalah dengan anaknya, ini belum dapat jodoh, ini belum punya cucu, ini belum punya anak, ini punya utang, ini punya. Jadi setiap kepala itu punya masalah. Dan saat itu kita langsung tersadar, iya ya, ternyata semua kita ini punya masalah. Sekarang ada yang yakin nggak punya masalah di sini? Banyak masalah kita nih. Misalnya Allah izinkan saya punya kacamata. Dengan kacamata itu tiba-tiba muncul di kepalanya, tukul kepalanya. Oh ini apa gitu ya? Minimal kalau nggak punya masalah pasti pengen sesuatu yang belum kesampaian. Itu dah. Ini masalahnya ini masalah dengan tetangga, ini masalah dengan anaknya, ini masalah dengan cucunya, ini masalah dengan tempat sekolah, ini masalah dengan rezeki, ini masalah dengan utang. Semua kita, ini masalah kesehatan. Ada yang bercabang banyak gitu. Nah, tetapi memang itulah cara-cara Allah menguji kita. Sehingga dengan sabar itu makanya, ya Allah ya, bicara sabar tuh, orang bersabar itu, pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Kayak puasanya. Ya, bigoiri hisab. Tak ada yang tahu hisabnya. Maka kita ini di kepala kita sebenarnya ada cabang-cabang masalah yang memang masing-masing kita tentu melihatnya berbeda-beda. Ada yang melihatnya terlalu berat, ada yang biasa aja, ada yang macam-macam. Jadi kita ini selalu minta sama Allah. Maka mustahil kita hidup di dunia lalu kita tidak diuji walaupun kita sudah mengatakan beriman. Kadang justru orang beriman itu lebih berat ujiannya daripada orang-orang yang tidak beriman. Tidak usah heran orang yang beriman keadaan ekonominya lebih susah, lebih melarat, lebih miskin lah bahasa orang itu. Tidak usah heran. Ingat Nabi Isa, dah gitu aja. Nabi Isa, ada. Saya lebih kaya dari Nabi Isa. Tapi bedanya Nabi Isa nabi, kita bukan nabi. Itu bedanya. Tapi saking hebatnya Nabi Isa itu dijadikan Tuhan dia oleh orang-orang yang meyakini. Ini salah juga ini. Baik ya, jadi kita kalau ingin naik kelas, pengen rapot kita bagus, kita harus lulus dari ujian. Dan itu diawali dengan akidah dan tauhid yang benar. Tidak cukup dengan lisan. Ya, semua itu ada ujiannya. Saya ingin kasih gambaran begini. Ada sesuatu yang sama, tetapi cara pandang orang itu terhadap sesuatu itu yang menjadikan berbeda. Jenisnya sama, bentuknya sama, tapi kadang bisa beda. Hujan. Abi tahu hujan, Bi? Hujan tahu nggak? Hujan itu bagi petani, bagi tukang kebun bisa jadi ya, mungkin umumnya itu dianggap berkah. Karena tumbuhannya, tanamannya tersirami gratis. Irigasi aman, stok untuk 1 minggu ke depan, tidak perlu capek-capek ngairin dan seterusnya. Dan air hujan itu membawa senyawa kimia yang lebih hebat daripada pupuk buatan. Itu menurut penelitian. Tetapi bagi pedagang, ada beberapa pedagang yang malah susah kalau hujan. Sepi wah nih. Tutup wah toko meh diarak dengan belanja. Di Mataram itu asal hujan. Saya baru lihat ternyata berapa kali ke Mataram nih, curah hujan di Mataram lebih tinggi daripada di sini tuh jarang banget hujan lah, termasuk jarang. Di Mataram itu sering sekali. Dan kalau sudah hujan tuh saya kadang lihat jaga baca tuh udah gini sudah kayak harapan dah tipis. Ada yang sudah mulai ngerapi, betul masih jam 3, jam 2 tuh udah lelah dah. Karena yakin orang tuh tapi ada dagang-dagang yang memang ketika hujan itu malah laris, itu ada. Tapi kalau bicara tentang Gojek, GoFood itu biasanya malah larisnya ketika hujan. Karena orang malas keluar, potensi orang COD, mesen makanan, GoFood itu banyak. Jadi bayangkan, hujannya sama, bentuknya sama, tapi memaknainya beda. Petani seneng. Ini dalam artian hujan yang normal ya. Derasnya normal, bukan yang hujan yang sampai seminggu. Terus itu nanti bisa potensi banjir dan seterusnya. Jadi ini yang normal, yang 2 jam, 3 jam. Tapi petani bersyukur, pedagang ada yang terbelah 2, ada yang susah, ada yang senang. GoFood senang.
Itu hujannya sama, rasanya sama, tapi di hati itu beda-beda pikiran. Itu. Terus yang kedua, selain hujan, ada ini saya lihat di status tadi. Jadi kita tuh kadang sebelum pengajian tuh buka aja sekitar 5 menit sebelum apa status-status. Kalau kita niat WA itu ya, coba niat dalam hati. Pernah nggak gini? Setiap buka WA, ya Allah, bimbing tangan saya, mata saya untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kadang kita nih buka HP, buka aja kan. Ini kadang kita lihat status siapa itu bagus. Ada yang jadikan status bagus sehingga kita like, kita screenshot, kita copy, bisa kita sampaikan. Jadi kayak dulu segitiga kesolehan itu pun saya ngeliat dari status orang, akhirnya kita sampaikan. Nah ini tadi nih, jadi ada begini. Kita kadang kejam sama hewan. Kois tahu kucing, Kois? Oh, punya kucing nggak? Punya. Siapa namanya? Sisi. Sisil, cewek ya? Kucing kok cewek? Betina. Nah, betina, cewek. Ya, Sisil. Sisil bagi Kois, kalau dia ngambil ikannya Kois, nggak dianggap pencuri. Tapi kalau dia ngambil ikannya tetangga, sama tetangganya Kois, Sisil itu dianggap pencuri. Dasar pencuri, dilempar, direbek, dipantok. Itu kucing yang makan ikan. Kita anggap kucing itu pencuri. Tapi sadar gak kita kadang jenis kita manusia ini kadang juga perampok. Madu itu adalah dihasilkan oleh lebah ya. Pernah kita izin sama du madu. Bah lebah, izin, saya mau ambil sarangmu. Pernah kita izin? Enggak. Sebenarnya hampir sama itu. Kucing juga rantai makanannya kan begitu. Ada makanan nih, kita lagi lengah, lagi lalai, caplok. Kita nih bukannya lengah, orang lagi nungguin sarangnya, kita pakai. Jadi orang kalau ngelihat ya, madu-madu di ketinggian tuh yang mahal-mahal, itu pakai bobok dibakar, diusir dia lebahnya itu ngusir. Bayangkan, kucing nggak ngusir kita kan? Pernah kita diusir sama kucing, pergi kamu dari rumahmu, saya mau tempati kasur, enggak gitu. Dia cuma ngambil potong kecil. Saya ngomong ini jangan anggap saya juga nggak marah kalau kucing makan. Saya juga sering lempar kucing. Kalau kucing orang, kalau kucing saya kasih. Tapi itu tuh manusia tuh begitu. Kita kadang nggak adil. Kita nganggap kucing itu mencuri. Tapi kadang manusia jenis kita pun sama ketika ngambil ikan, ngambil apa tadi madu dan seterusnya itu sama, aktivitasnya sebenarnya sama. Tapi kita menamainya yang satu mencari rezeki. Wah, keren ya. Kemana Bapak? Mencari rezeki. Ngapain? Ngusir lebah dari sarangnya. Jadi sebenarnya begitu. Itu artinya begitu, mencari rezeki, tapi bahasa judul kita, labelingnya, namingnya jadi mencari rezeki. Padahal sama. Nah, kucing itu bisa jadi kan punya anak istri itu. Bapak mau pamit, Assalamualaikum. Doakan Bapak selamat, tidak direbek oleh ini. Mungkin begitu dialog mereka. Ya, tapi kan kita ngerasa, wah kucing, garong, dasar. Nah, itu kadang kita manusia agak kurang adil. Ketika kita yang melakukan itu kita sebut sebagai mencari nafkah, tapi jenis yang lain kita anggap sebagai, ya itu. Jadi ini gambarannya. Terus, uang 50.000 sama Ainen pergi ke mall. Ada gak nih uang 50.000? Kecil sekali 50.000 itu, ya Allah, 50.000 itu. Ketawa stand itu. Jual es krim, dapat satu. Beli ini minuman, dapat satu. Pakai nonton gue. Apa ya, jadi kecil sekali, sangat kecil. Tapi begitu dia masuk kota amal, dia masuk orang yang membutuhkan, itu akan sangat bernilai. Nilainya sama, bentuknya sama, wujudnya sama, tapi ketika diperuntukkan untuk sesuatu itu lain lagi ininya, lain apa namanya, mananya. Saya ngeliat ini Ustaz Supri, ada ini kan menjelang 17-an, menjelang 17-an ini ada video AI gitu, gambarannya ada orang time traveler tiba-tiba intinya dia bisa menembus waktu gitu. Ini imajinasi ya, jangan usah diseriusi. Anggap ada orang yang bisa ke masa lalu, ada yang bisa masa depan. Dia mengumpulkan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Din, semua pahlawan Nusantara dikelilingi, dijemput satu-satu, dihadirkan di Jakarta.
Semua pada bingung, di mana? Selamat datang, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Kalian adalah pahlawan kami. Selamat datang di Jakarta 2026. Walaupun itu fiksi ya, tapi saya ingin sampaikan begini, itu menarik banget. Orang-orang itu harus bingung. Ada yang bawa Pangeran Diponegoro membonjol dia bawa wedang gitu kan, mana penjajahnya mana? Tenang Pak, kita sudah merdeka. Langsung merdeka, nangis mereka, ada yang takbir, nangis. Itu asik banget itu. Lihat itu seru. Nangis mereka. Lalu mereka diajak keliling. Ternyata sudah semaju ini. Dilihatin Monas gitu ya. Ada yang Monas ini dilapisi emas, beratnya 72 kilo. Ada pedagang somai yang ngomong gini, itu tapi ada yang milik pribadi 74 kilo. Jadi ada humor-humornya begitu. Tapi intinya maksud saya, nangis orang-orang itu, pahlawan-pahlawan itu terharu melihat bangsa kita yang sedemikian maju. Padahal belum tahu kasus korupsinya juga banyak ya. Tapi intinya mereka terharu melihat bangsa ini. Jadi saya kadang melihat, wah, kita misalnya bisa dihadirkan ya di masa-masa perang dulu gitu ya. Melihat Rasulullah, bagaimana pernikahannya Rasulullah, bagaimana rumah tangganya Rasulullah, bagaimana cara interaksinya. Kita kan sebatas mendengar riwayat. Ya, dan itu saja sudah membuat kita kangen, rindu gitu. Lagi melihat atau ngelihat lagi dulu. Kalau anak kecil ditanya, "Kamu pengen zaman apa?" "Pengen ke dinosaurus," pasti mereka. Pasti pengennya ngelihat ke masa-masa yang dulu dinosaurus. Sekalinya muncul langsung dicaplok sama dinosaurus nanti. Jadi kita pengen punya tempat yang berbeda-beda, waktu yang berbeda-beda, kita pengen kemana. Itu kalau misalnya diwujudkan. Tapi kembali lagi ke tema kita tadi itu, Allah memberikan kadang satu hal yang sama, tapi cara menilai memaknainya itu juga berbeda. Ya, hujan, uang 50.000, ya bagaimana kita memaknai madu dan juga kucing mana ikan, sama-sama mengambil sebenarnya. Dan yang terakhir, untuk contoh yang terakhir, kita lihat ya, kita kadang memandang lalat itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, yang jorok gitu ya. Tanda-tanda itu kotor. Padahal lalat nganggap dirinya itu mainannya aja. Dan nyamuk ketika dia gigit kita itu dia menganggap sebagai sedang mencari nafkah, kewajibannya, dan itulah rantai makanan. Tapi kita azan dulu. Siapa yang mau azan nih? Algi, azan ke sini ke. Sini azan ya. Ini mau azinnya muhajirin. Ayo. Suara atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhriful mi'ad ya arhamar rahimin. Jadi contoh terakhir untuk ini untuk bagaimana kita melihat ujian dan bagaimana melihat anugerah Allah itu. Ketika lalat kita anggap dia sebagai hewan yang jorok, menjijikkan, mengganggu, ya. Padahal lalat itu tetap dia melihat dirinya sebagai orang yang beraktivitas biasa gitu. Dia menganggap dia adalah hewan yang memang fitrahnya demikian. Nyamuk itu sampai dulu pernah ada pertanyaan gini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Itu ditentang oleh seorang bilang, kalau gitu, kalau emang tidak ada sia-sia ciptaan Allah, coba sebutkan saya manfaat nyamuk. Nah, saat itu orang yang ditanya itu bilang gini aja, ya setidaknya dengan adanya nyamuk ada pabrik obat nyamuk. Pabrik obat nyamuk itu bisa mempekerjakan ribuan orang. Perputaran ekonomi di situ ada. Dan harusnya kan namanya racun nyamuk ini. Obat nyamuk. Kita apotek itu toko obat agar sehat. Obat nyamuk. Nyamuknya biar sehat. Jadi harusnya namanya racun nyamuk. Jadi sederhananya begitu. Langsung kita terpikir, iya ya. Itu kan jawaban guyon aja tuh. Coba apa manfaatnya nyamuk? Ya setidaknya ada pabrik obat nyamuk yang dari situ mempekerjakan banyak orang. Banyak kepala keluarga, ada yang bagian ini, ada satpamnya, ada tukang bungkusinnya, ada yang macam-macam. Nah, meskipun kadang menjengkelkan, gatel, ganggu dan seterusnya. Tapi itu perputaran, jadi nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Yakin saja. Kalau kita masih ragu terhadap ciptaan Allah misalnya, ini kayaknya nggak ada ciptaannya, nggak ada fungsinya ciptaan Allah. Jangan bilang gitu. Jangan cepat-cepat, itu bisa jadi kitanya yang belum tahu. Yakin itu, belum hikmahnya belum kebuka, rahasianya belum nampak sehingga kita tidak cepat-cepat menyimpulkan ya. Jangan cepat menyimpulkan. Jadi nyamuk itu yang kita anggap pengganggu, ya pada dasarnya dia santai saja. Dia ngeliat kita adalah makanannya, kita melihat nyamuk adalah ancaman yang harus ditepek, yang harus dibunuh, yang harus dihidupin semprotan dan obat-obatan itu. Tapi nyamuk melihat itu sebagai tantangan dan kita adalah makan. Ini rantai makanan itu begitu. Makanya selalu saya bilang, kalau suatu saat nih kita ngelihat kita misalnya pergi ke hutan atau pergi ke kebun gitu, yang di situ misalnya ada katak lagi dimakan sama ular, jangan direbek ularnya. Dasar ular, saya pecinta katak, saya akan menyelamatkan. Memang katak kodok itu makanannya ular. Ya, kecuali yang dimakan itu adalah kodok peliharaanmu. Itu kita bela di rumah kita, itu. Tapi kalau di tempat umum, alam liar, itu rantai makanan itu terjadi seperti itu. Makanya kalau di kampung ini ada orang punya kelinci, terus kelincinya bebas bertebaran, dimakan anjing, bukan salah anjingnya. Ya, kita tahu di sini banyak anjing, kita lepas kelinci kita. Kecuali di rumah kita dia makan, dia masuk, itu wah mati dah anjing itu. Kalau nggak mati kamu, saya yang mati. Itu pokoknya saling gigit. Dia gigit balik. Dia nyakar balik. Tapi artinya ada rantai makanan. Jadi nggak bisa kita bantah. Dulu ada kayak musang, rusa di Pulau Komodo itu dimakan sama komodonya ya. Itu tidak boleh menyelamatkan itu karena memang itu makanannya. Jadi ini kita perlu lihat sebagai sebuah yang fitrah, naluri dan biasa-biasa saja. Sama dengan hidup kita. Kita kadang melihat atau mengomentari
hidup orang itu kadang berlebihan. Karena kebetulan kita belum mengalami yang seperti itu. Kalau komen kan enak tuh. Harusnya begini, ini. Nah, karena kita belum di posisi dia, dan kita belum menghadapi ujian, masalah, cobaan sebesar dia. Jadi kita jangan terlalu banyak komen. Kalau diminta pendapat, silahkan. Tapi kalau ini jangan terlalu ikut mencampuri. Karena beda-beda. Kita tidak seperti dia tidak seperti kita. Ujiannya berbeda, keadaannya berbeda. Sehingga kita cukup mendoakan. Makanya ada zikir, silent zikir. Ini penutup ya. Bapak Ibu coba praktekkan ini sehari minimal. Usi nafsi. Saya lagi latihan juga ini. Jadi gini, Bapak Ibu yang punya kesempatan keliling, baik dengan kakinya atau dengan sepeda motornya atau dengan mobilnya, sepanjang jalan tuh membatin begini. Tidak ada bacaan khususnya. Ini latihan zikir. Ya Allah, semoga orang-orang yang saya temui, yang saya jumpai, yang saya lihat ini, masalahnya Engkau angkat, Engkau mudahkan, sihatkan mereka, bahagia. Itu zikir saja. Bayangkan tuh, setiap orang yang kita doakan kali sekian orang yang kita lalui. Karena malaikat itu dalam sebuah hadis itu kan dikatakan kalau kita doakan kebaikan, itu kamu juga akan kembali pulang doa-doa yang baik itu. Jadi untukmu juga kita doakan, tapi murni kita niatnya itu untuk mereka. Meskipun kita yakin tuh aku yakin akan kembali, tapi intinya kita pengen ini aja, pengen orang lain juga bahagia, pengen juga orang lain juga tidak sengsara. Apalagi waktu masuk rumah sakit udah jelas orang sakit semua itu, kecuali perawatnya kan sama satpamnya yang sehat. Dokternya kadang pilek-pilek juga. Tapi bayangkan tuh rumah sakit, di pasar, apalagi di pasar interaksi. Saya lagi ngelayani. Ya, dalam hati aja. Semoga berkah, semoga kamu sehat, keluargamu bahagia. Dalam hati. Setelah ngomong gitu nggak usah bilang Pak, ucapkan terima kasih Pak. Kenapa? Kan sudah saya kasih uang, bukan? Tadi saya doakan. Oh, jangan pamer gitu juga. Dalam hati aja kita silent aja. Jadi kita setiap ada transaksi, setiap apa ini lagi latihan. Saya meraktekan misalnya ke depan anak-anak gitu ya. Kita usap kepalanya, kita apa tuh? Karena kita enggak tahu kalau Kiai Maimun Zubair pernah bilang begini, kalau kita enggak suka banget sama ada murid anak kita anggap nakal, coba bayangkan. Jangan-jangan siapa tahu dia yang besok ngangkat kita nyelamatin kita udah hampir masuk neraka. Naudzubillah dia yang ngangkat kita. Ini guru saya. Ini saya. Ini saya. Coba, kita tidak pernah tahu dari tangan siapa doa yang baik tentang kita untuk kita itu dikabulkan. Kita tidak pernah tahu siapa yang menjadi syafaat sugro untuk kita di yaumil akhir. Jadi udah lakukan itu. Jadi jalan. Tapi kalau nggak gitu ya di rumah aja duduk. Ya Allah, semoga seluruh umat Islam di seluruh dunia Engkau bahagiakan ya Allah. Ya Allah, semoga. Jadi kata semoga itu biar kita makin sering gunakan begitu. Jadi tidak hanya sebagai kosakata yang tahu kita artinya, tahu fungsi dan maksud digunakan untuk apa tujuannya, tapi jarang kita gunakan. Makanya kalau misalnya kalau saya pribadi, saya lagi khotib atau lagi ngajian tuh biasanya tutup terakhir itu semoga. Nah, ada kata semoga. Nah, semoga itu biar jadi harapan. La'alla dalam bahasa Arab tuh litaroji, biar kita mengharapkan sesuatu yang baik. Jadi kita bilang semoga Bapak Ibu, semoga bermanfaat, semoga dan seterusnya. Jadi kita berharap. Itu namanya zikir, silent zikir ya. Silahkan dilakukan. Melihat siapapun, bertemu dengan siapapun, Allah itu maha kaya, Allah itu maha hebat, Allah itu maha segala-galanya dan bisa melakukan segala sesuatu lebih cepat daripada kedipan mata. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita senantiasa diberikan umur yang berkah ya, sehat panjang umur, tetap bisa melaksanakan. Pekan depan itu edisi 310. Ini angka cantik nih sebenarnya. 310 cantik enggak ya? Oh, kalau biasa aja berarti enggak jadi gitu. 310 tuh enak saja gitu kalau tapi yang memang yang genap-genap tuh enak.
angka yang cukup cantik langka untuk bisa diulang lagi. 310. Semoga sehat panjang umur semuanya. Kita bisa ketemu lagi dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam keadaan yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa di jamaah yang hadir yang mau mangga, mau mangga. Ini bonus mangga. Oh, petugas masing-masing dapat 2 nanti. Jamaahnya 3. Jadi boleh kita siapkan kresek. Kalau kreseknya habis, usahakan sendiri. Nah, tinggal nyari kresek aja. Tadi sudah kita siapkan, tapi saya belum hitung kreseknya berapa bukuh tadi. Yang mau mangga boleh, tapi kangguan gitu bentuknya, gitu rupanya, gitu rasanya. Nah, kita bagi-bagi dari kemarin ya. Kau nggak habis-habis ini mangganya, ini harus cepat dihabiskan. Boleh ya. Nah, silakan Gus. Kepada Al-Ustadz Arif Maulana MIR KH kami haturkan jazakumullah khairan kasiron atas penyampaian materi kajiannya. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wal asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat semua Rina. Katapan meja kursinya.